dua hal yang paling susah dalam mengelola sebuah hotel. Jadi video ini teruntuk kamu yang punya hotel atau sedang ingin punya hotel, ingin beli hotel, ingin bangun hotel, dan mungkin kamu berpikir bahwa ngelola hotel itu gampang. Nanti saya akan kasih aja ke saudara saya yang nganggur, kasihan dia nggak punya duit. Ya udah, saya jadi manajer untuk mengelola hotel saya. Nah, sebelum kamu kasih hotelmu ke saudaramu yang nganggur itu, dengar dulu video ini, karena ini akan jadi pembekalan yang sangat bagus untuk siapapun yang akan mengelola hotelmu nanti. Dan jangan sampai, ingat loh, investasi properti itu nggak ada yang harganya puluhan juta. Semuanya pasti di angka minimal ratusan atau bahkan miliaran, dan bisa jadi sampai di puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Nah, jangan sampai investasi yang mahal itu akhirnya tersia-siakan karena tidak mengerti apa yang sebetulnya nanti akan dihadapi di lapangan. Sayang banget. Dan saya udah ketemu banyak banget owner hotel yang punya hotel kamarnya 50, 100, dan akhirnya setelah 5 tahun berjalan banyak kamarnya rusak, yang kamarnya nggak bisa dijual lagi, akhirnya manajernya kabur, ternyata kaburnya juga kabur bawa duit. Aduh, banyak banget masalahnya. Nah, di antara semua kendala-kendala yang pernah kami temui di lapangan, jadi perusahaan saya, Eskotel, itu saat ini grup kami mengelola 40 properti. Jadi as we speak sekarang ini ya, saat video ini dibikin, kita sedang mengelola 40 properti. Dan di saat yang sama ada sekitar 20 properti lagi dalam pipeline, lagi on the way masuk dalam manajemen. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mengelola sekitar 60 properti. Nah, dan dengan pengalaman yang sudah cukup panjang, sudah cukup lama ya, jadi sudah sekitar 5 tahun. Bahkan kami sudah mengelola hotel dalam waktu 10 tahun. Itu yang menarik adalah ada banyak sekali sebetulnya kendala-kendala di lapangan. Tapi saya akan coba rangkum dalam video ini menjadi 2 yang menurut kami itu yang paling berat dan paling fatal. Dan apa solusinya? Sekali lagi, properti investasinya tidak ada yang murah. Makanya mendingan nonton video ini supaya kamu mengerti apa yang kira-kira akan kamu hadapi dan apa solusinya. Itu yang paling penting. Yang pertama, yang paling sulit dalam dunia perhotelan itu adalah yang namanya cheating prevention dan cheating detection. Maksudnya apa? Kita tahu ya, kalau yang namanya KPK itu membuat satu namanya pencegahan. Nah, pencegahan dan OTT kan biasanya kayak gitu aja isinya. Nah, di hotel pun sama. Jadi kita sebagai owner ya, kamu sebagai owner itu harus bisa memiliki sebuah sistem di mana cheating atau kecurangan itu menjadi sangat susah dilakukan, atau cheating prevention. Dan kalaupun cheating atau kecurangan itu terjadi, kamu harus bisa menangkapnya cepat, atau cheating detection. Jadi prevention dulu, kalau bisa orang jangan sampai curang. Tapi kalaupun mereka niat banget mau curang gitu kan, mungkin kepepet banget, pengen niat banget, pokoknya bener-bener dikulik-kulik sistemnya sampai mereka akhirnya nemuin loophole dan mereka bisa cheating, pasti ketahuan. Nah, itu yang harus dibikin. Kenapa? Karena cheating detection, cheating prevention itu susah banget. Itu yang paling susah. Dan tim saya, tim kami di lapangan itu bener-bener spending cukup banyak untuk membuat sistem berlapis, sehingga semua tim kami di lapangan itu susah banget kalau mereka mau cheating. Saya nggak mengatakan mereka basicnya orang pencuri, nggak. Tapi yang namanya manusia, teman-teman, kalau ada kesempatan dan lagi khilaf, ya kita bingung juga. Jadi apapun bisa terjadi karena manusia bukan malaikat. Manusia itu gudangnya khilaf. Jadi kalau terjadi kekhilafan seperti itu, cepat ketangkep, cepat ketahuan, dan cepat dipecat. Itu yang sangat penting. Contohnya apa? Cheating-cheating yang mungkin terjadi. Yang paling gampang, ada tamu dibilang nggak ada. Tamu 10 dilaporin cuma 3. 7-nya kemana? Masuk kantong. Itu yang paling umum. Itu yang sangat umum terjadi. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagian purchasing. Ini cheating di bagian purchasing. Setiap 3 hari sekali laporannya adalah ada pengeluaran untuk membeli spray baru, selimut baru, bantal baru, sarung bantal baru, chemical untuk sabun-sabun untuk bersihin lantai baru, sabun kaca baru. Setiap 3 hari ada terus.
sebagai owner, kalau kamu nggak ngerti hal seperti itu, nggak bisa memperkirakan, oke, satu botol chemical untuk pembersih ini berapa lama habisnya, setiap kali ada pembelian ACC, semua di ACC, padahal barangnya nggak pernah dibeli, semua uang masuk kantong. Nah, itu harus ada sistemnya. Nah, ada nih satu hotel owner yang waktu itu cerita ke saya, Pak Gede, kalau saya di hotel saya ini, manajernya kita ambil dari bintang 5. Wah, cakep, dahsyat, luar biasa. Lalu kemudian untuk asisten manajer ya kita ambil dari bintang 5 atau bintang 4. Wah, mantap, hebat. Pertanyaan saya simpel. Siapa yang mengontrol si bintang 4, bintang 5 ini? Simpel pertanyaan saya. Nah, saya tanya kayak gitu, ownernya bingung. Maksudnya dikontrol bagaimana? Mereka kan udah jago sekali dengan tugasnya. Betul. Orang pinter, orang hebat, berpengalaman, ngerti sistem. Kalau tidak dikontrol dan dia mau curangnya banyak. Kalau misalnya baru pemula, masih nggak ngerti apa-apa, masih lugu gitu ya. Dia mau cheating, paling cheatingnya 100.000 perak. Tapi kalau udah ngerti, tamatan bintang 4, bintang 5, udah jago, ngerti sistem perhotelan, ngerti bagaimana di mana lahan-lahan basahnya, dia mau nyolong bisa bawa pergi 100 juta per bulan. Ngeri banget. Apalagi kalau kita nggak ngerti. Nah, hotel owner biasanya 99% yang saya temui di lapangan itu mereka adalah pengusaha, dokter, notaris, profesional yang mereka punya duit banyak, mereka invest di properti, bikin hotel, tapi kemudian kelola sendiri. Kelola sendiri artinya apa? Mereka taruh manajer dan mereka awasin sendiri. Percaya sama saya, ngawasin manajer yang pinter tapi otaknya mau cheating itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Cheating prevention, cheating detection susah banget. Nah, kalau di Eskotel sendiri itu berlapis-lapis banyak sekali. Dan itu juga udah kami kembangkan dalam waktu 10 tahun lebih selama kami berpengalaman mengelola properti hotel. Seperti itu. Jadi berlapis-lapis. Cara paling gampang, pasang CCTV. Nah, di balik CCTV itu harus ada tim independen yang mengawasi setiap harinya. Mencocokkan berapa orang yang datang ke meja resepsionis dibandingkan dengan berapa penjualan yang terjadi. Itu nomor 1. Nomor 2, membandingkan pengeluaran dengan occupancy rate antar beberapa properti. Misalnya, dari 40 properti yang kami kelola, misalnya ada 3 hotel yang identik dalam arti harga jualnya plus minus sama, jumlah kamarnya plus minus sama. Hotel A dan B, hotel 1 dan hotel 2 misalnya, okupansinya tamunya misalnya 1000 room night, contoh ya, 1000 room night pengeluaran 100 juta. Hotel ketiga atau hotel C, penjualan 1000 room night, tapi kok pengeluaran 200 juta. Ada apa? Nah, kalau misalnya kita punya beberapa hotel, enak ngeceknya gampang, tinggal dibandingin aja. Itu beberapa contoh caranya kita melakukan yang namanya cheating detection dan cheating prevention. Nah, di luar tuh ada banyak sekali cara-caranya. Misalnya, kita cocokin lagi, ada berapa pencucian yang terjadi, ada berapa pencucian spray atau linen yang terjadi dalam 1 bulan, dibandingkan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang lompat sendiri, kok ini banyak banget nih pencuciannya, ada apa? Nah, itu bisa kemudian diinspeksi atau disidak atau diinvestigasi, silakan. Itu contohnya. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya kita sebagai hotel owner, kita nggak ngerti yang kayak begini-begini. Kita nggak ngerti, gimana ya caranya ya? Mestinya kalau misal room night yang terjual adalah 100 room night, misalnya dalam 1 bulan, pengeluarannya berapa ya mestinya ya? Nah, itulah yang namanya kita perlu pengalaman, sehingga kita punya data ke belakang, kita tahu, oh kalau 100 room night itu biasanya pengeluarannya 10 juta. Kalau misalnya 200 room night pengeluarannya 20 juta. Jadi ada data. Ketika ada data, terjadi penyimpangan, kok ini beda ya? Kok bulan ini naik banget pengeluarannya? Kita bisa cek ada apa di sana. Sesimpel itu sebetulnya. Dan di luar udah banyak lagi nih cara-cara lainnya. Misalnya, ada satu owner yang bilang ke saya, Pak, kalau di hotel saya, Pak, itu kita udah pakai card key, pakai kartu yang kalau ditempel, wah langsung ada di sistem, kebaca tuh terjadi pembukaan pintu kamar. Nah, saya bisa cek itu.
Sehingga ini mengurangi kemungkinan orang buat cheating. Saya bilang benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Jadi gini, memang benar kalau tuh di tap tank kita dapat laporan, bisa. Jadi satu hari 10 kali tap, kita dapat laporannya, ada 10 kali tuh ngetap kamar tuh. Nah, tapi kalau misalnya owner yang bukan seorang hotelier, tidak akan mengerti bahwa orang-orang yang pernah bekerja di bintang 4, di bintang 5, mereka ngerti gimana caranya ngakalin sistemnya. Mereka mengerti. Jadi bukan berarti artinya kalau udah pakai kunci kartu pasti aman. Nggak juga. Karena gini loh, kalau kita meng-hire orang-orang pinter, kita harus lebih pinter lagi dalam mengawasi mereka. Itulah gunanya kenapa harus dikelola secara full time. Nggak ada yang namanya ngelola hotel itu part time. Yang ada kalau udah part time, masalahnya gini, 1 bulan pertama, iya ketika semua masih bagus, masih baru, wah hujan duit, wah tidur dapat duit. Tapi setelah 5 tahun, apa yang terjadi? Kamar mulai jamuran, mulai bocor-bocor. Nah, udah mulai tuh kamar rusak, segala macam, bangunan mulai rusak. Inilah hal kedua yang tersulit dalam mengelola hotel. Yang pertama itu adalah cheating, kecurangan. Yang kedua, ini adalah soal maintenance bangunan. Ini yang sangat susah. Menurut saya. Kenapa? Karena gini, yang namanya properti, kalau tidak dirawat dengan baik, namanya bangunan tidak dirawat dengan baik, kita akan kalah sama alam, sama nature. Maksudnya apa? Tiba-tiba ada rayap. Kalau kita nggak ngerti gimana cara mendeteksi adanya rayap, tiba-tiba rayapnya udah keluar dari lemari, wah udah telat. Udah habis, udah dalam-dalamnya udah dibobok, habis semua tuh. Udah dimakanin semua sama rayap. Kalau misalnya ada leaking itu apa? Bocor. Ada bocor. Dan ada kebocoran, misalnya keran bocor, atau wastafel bocor, atau shower mandi bocor airnya misalnya. Satu, pengeluaran air menjadi sangat besar. Kedua, kamar itu jadi nggak bisa dijual. Bayangin, masa tamu mau nginep tapi airnya netes terus, bocor terus, nggak bisa. Harus segera dipanggil engineer untuk ngebersihin, untuk ngebenerin. Engineer harus segera dipanggil untuk hal tersebut. Kalau sebagai pemilik hotel tidak mengerti, dan kemudian timnya di lapangan isinya adalah orang-orang yang ABS asal bos senang. Yang penting bikin orang-orang happy dan happy saja. Yang jadi masalah adalah kerusakan-kerusakan kecil itu jadi terbiarkan saja. Ketika kerusakan kecil terbiarkan, maka kerusakannya akan menjadi kerusakan besar. Ketika rusaknya udah besar dan udah banyak, maka yang terjadi adalah masalahnya seperti ini. Kamu jadi tidak bisa menjual kamarnya, dan ketika semua udah terlambat dalam arti gini, udah terlambat itu kamar udah rusak 10 misalnya. Udah rusak kamar 10, itu investasi gede banget. Jadi yang tadinya misalnya ngebenerin keran bocor misalnya 50.000, 100.000 udah bisa dibenerin, ketika udah rusaknya berat, kamar nggak bisa dijual, atau bocornya melebar kemana-mana sampai lantainya rusak, temboknya rusak, jadi jamurnya keluar semua, dan itu ngerembet ke kamar-kamar sebelahnya, maka yang terjadi adalah benerinnya jadi puluhan juta per kamar. Anggap aja benerinnya 30 juta per kamar, dikalikan 10 kamar 300 juta. Nah, mau nggak benerin 300 juta? Ya pasti nggak mau. Yang terjadi apa? Ya udah deh, yang kamar tuh nggak usah dijual lagi deh. Kita sisanya aja yang dijual. Nah, kerusakan dari kamar-kamar tuh akan merembet kemana-mana, ke atas, ke bawah, dan segala macamnya. Sampai akhirnya saya pernah ketemu orang punya 150 kamar, sisanya tinggal 15 kamar. Tinggal 10%, 90 kamar nggak bisa dijual. Kenapa? Aduh, itu udah rusak parah. Dan akhirnya karyawan mulai dikurangin untuk penghematan biaya, dan ya akhirnya itu namanya spiral of death, itu namanya lingkaran pusaran kematian. Nah, itulah yang terjadi kalau tidak dikelola secara full time dan dikelola secara profesional. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di lapangan, karena saya nggak mau kamu sebagai owner yang udah keluar keluar investasi untuk hotel miliaran, puluhan miliar, akhirnya malah menjadi beban karena tidak dikelola dengan baik, karena tidak sadar, tidak ada yang ngasih tahu di depan, seperti itu. Jadi saya kasih tahu dulu pahit-pahitnya nih. Nah, kalau misalnya kamu udah kadung, saya udah kadung punya hotel.
tapi yang mengelola bukan profesional. Aduh, gimana dong? Apa solusinya? Tenang, karena Eskotel itu siap membantu. Kami sebagai operator yang profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan mengelola saat ini lebih dari 40 properti. Itu nanti bisa dilihat. Ada hotel-hotel yang kami udah mengelola lebih dari 10 tahun, udah 10 tahunan lebih. Itu bangunannya kayak baru. Bahkan dibandingkan dengan waktu kami masuk dulu, waktu kami mengelola di awal dan sekarang itu jauh lebih bagus sekarang. Kami rawat setiap hari, bahkan interiornya pun kami upgrade sesuai dengan zaman. Misalnya yang dulu TV-nya tabung 10 tahun yang lalu, sekarang TV-nya udah Android Smart TV. Dulunya nggak ada air panas, sekarang semuanya water heater. Itu keren banget. Jadi kualitas bangunan kalau dikelola secara profesional bukannya turun, malah makin bagus mestinya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Kalau kamu punya hotel, pengen diskusi sama saya, silakan. Nanti akan ada nomor kontak tim kami. Silakan dikontak aja di WhatsApp, nanti kita bisa atur waktu untuk diskusi.